Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali. Kita mulai pembelajaran hari ini, melanjutkannya kemarin. Ya, kemarin pembelajaran 4, sekarang kita belajar pembelajaran 5. Nah, tahukah kalian apa yang sedang dilakukan Pak Tejo? Ya, benar sekali, Pak Tejo sedang melakukan kegiatan pertanian, yaitu sedang mencangkul. Nah, kalau Pak Tejo mencangkul berarti dia menggunakan tenaga, menggunakan tangan dan kakinya untuk mencangkul. Jadi kuat banget ya otot-ototnya, sudah tua tetapi masih bisa mencangkul. Nah, ini semua karena Pak Tejo telah terbiasa. Jadi otot-otot pada tubuh Pak Tejo sudah terbiasa digunakan untuk mencangkul seperti ini. Nah, kemarin kan kita belajar tentang alat gerak manusia. Ada tulang dan otot. Jadi yang memberi kekuatan pada aktivitas manusia itu adalah ototnya. Lanjut, fungsi otot pada manusia. Yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Nih, contohnya misalnya kayak berjalan, mengangkat, memegang, ya seperti Pak Tejo tadi mencangkul, misalnya bersepeda, bermain, belajar, menulis. Nah, itu adalah fungsi daripada otot manusia, yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Terus yang kedua adalah menggerakkan jantung. Nah, jadi jantung ini juga digerakkan oleh otot, dan semua organ di tubuh juga digerakkan oleh otot. Terus mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lainnya. Jadi otot juga membantu mengalirkan darah. Jadi karena ada pergerakan otot, darah menjadi terpompa dan mengalir ke seluruh tubuh, membawa zat-zat nutrisi, oksigen dan mineral dan lain-lainnya. Nah, itu adalah 3 fungsi utama otot pada manusia. Apa tadi? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi. Nah, itu fungsi otot. Terus selanjutnya, apa sih macam-macam otot pada manusia? Nah, otot manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelindong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi ujungnya ini runcing, ujung-ujungnya, baru di tengahnya ada inti sel. Nah, ini adalah otot polos. Jadi otot polos itu dia bekerja tanpa kita suruh. Contohnya apa? Contohnya adalah pada organ pencernaan manusia. Jadi kayak usus, ya, lambung, itu adalah yang terdiri dari otot polos. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalnya menyuruh-nyuruh berhenti, misalnya otot saraf otonom atau otot polos ini kita untuk suruh berhenti. Jadi mereka kerja tanpa kita perintahkan. Jadi dengan otomatis dia
sudah bekerja sendiri tanpa harus kita perintah. Itu otot polos. Nah, terus ciri-cirinya, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Nah, kontraksinya jadi sangat cepat kalau 3 detik ya. Terus bentuk dari otot polos adalah gelindong, seperti tadi yang Bapak maksud. Gelindong itu adalah yang kedua ujungnya runcing ya. Terus di tengahnya ada intinya. Terletak pada organ dalam. Utamanya contohnya adalah terletak pada organ pencernaan. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ini di tengah nih. Inti selnya. Terus pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Jadi kalau pencernaan itu bisa lambat, bisa 4 jam sampai 8 jam untuk mencerna makanan. Jadi tidak bisa kayak blender langsung sekali semua hancur. Pasti dia pelan-pelan. Terus dipengaruhi oleh saraf otonom. Ini yang tadi. Jadi tidak bisa kita perintah-perintah suruh berhenti atau suruh bekerja. Dia memiliki otonom tersendiri tanpa sadar, tanpa kesadaran kita. Nah, terus otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ini otot polos itu biasanya letaknya itu di bagian usus ya, saluran peredaran darah, terus otot di saluran kemih atau saluran kencing. Yang 8, yaitu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ini yang Bapak bilang tadi. Jadi dia tidak bisa kita perintah-perintah, ayo kerja, ayo berhenti, tidak bisa. Dia dipengaruhi oleh saraf otonom, bekerja di bawah alam sadar kita. Nah, itu. Lanjut. Ini adalah otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah sadar, di bawah kesadaran. Jadi otot ini kalau tidak diperintah oleh otak, dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, ini otot lurik. Jadi kalau kita mau menggerakkan tangan, pasti otak kita memerintahkan untuk bergerak. Tidak bisa itu tangan bergerak sendiri kayak jantung, kayak pencernaan manusia. Itu ya, itu otot lurik. Nah, ciri-cirinya berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Nah, ini bentuknya silindris. Silindris itu bulat kayak pipa. Terus melekat pada rangka. Nah, ini. Jadi karena dia diperintah atau untuk bergerak, dia melekat pada kerangka atau tulang. Nah, untuk bergerak. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ini tadi. Jadi harus kita perintahkan. Cepat dan mudah lelah. Ini. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel. Jadi bentuknya ini panjang, bisa panjang-panjang seperti ini. Ya, terus selnya banyak, inti selnya. Seperti itu. Bentuk. Nah, yang selanjutnya yaitu mempunyai pigmen myoglobin. Yang ketujuh, terakhir, inti sel yang berada di tepi. Jadi di tepi, di pinggir. Ini adalah inti selnya di pinggir.
Tidak seperti otot polos tadi yang di tengah, tetapi ini di pinggir. Nah, atau di tepinya. Lanjut. Sekarang adalah otot jantung. Tahu ya, manusia memiliki jantung. Nah, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Jadi jantung ini selama kita hidup dia bekerja terus-menerus tanpa berhenti. Karena kalau jantung berhenti bekerja, kita juga berhenti hidup. Nah, begitu. Ini karenanya otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris seperti ini, panjang-panjang. Tetapi dia memiliki percabangan, tidak seperti otot lurik tadi yang hanya silindris, yang hanya panjang-panjang, tapi ini memiliki percabangan. Nah, ini cabangnya, punya cabang. Nah, otot jantung terletak pada jantung, jelas. Otot jantung terletak pada jantung. Terus memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ini di tengah nih. Bekerja tanpa kesadaran manusia, jadi tidak diperintah-perintah. Nah, terus bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi bekerja terus-menerus tanpa dia istirahat. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara otot-otot pada manusia. Tempatnya. Kalau otot polos itu berada di dinding jeruan. Jeruan ini apa? Yaitu organ dalam. Seperti usus, seperti saluran kemih, dan lain sebagainya. Sedangkan otot lurik yaitu melekat pada kerangka atau melekat pada tulang. Nah, otot jantung yaitu berada di dinding jantung. Nah, bentuk serabut memanjang berbentuk koma, ya, ujungnya lancip. Ini untuk otot polos. Nah, otot lurik yaitu memanjang silindris, ujungnya tumpul. Jadi kayak gini, memanjang dan ujungnya tumpul. Sedangkan otot jantung yaitu memanjang, silindris, bercabang dan menyatu. Yang kayak gini. Dia bercabang, menyatu semuanya, bercabang-cabang. Nah, jumlah nukleus atau inti sel. Inti selnya atau nukleusnya otot polos itu 1, lurik itu punya inti sel banyak. Nah, ini banyak. Ya, terus kalau otot jantung juga memiliki 1 inti sel. Jadi setiap sel, nah seperti ini. Dari sini, di sini ini kan satu sel. Dia memiliki 1 inti sel. Nah, gitu. Terus letak nukleus, kalau polos itu di tengah. Nah, otot lurik ada di tepi, di pinggir, ya. Nah, sedangkan otot jantung juga di tengah. Garis melintang pada otot polos tidak ada. Otot lurik memiliki garis melintang. Otot jantung pun ada. Garis melintang itu yang seperti apa sih? Yang ini, garis-garis ke atas ini. Nah, ini namanya garis melintang. Nah, ini kan kalau ini kan polos, dia tidak ada garis-garisnya yang seperti ini, tidak ada. Nah, kalau otot lurik dan otot jantung itu ada seperti ini. Nah, itu. Kecepatan kontraksi. Ini otot polos ini bekerjanya paling lambat. Nah, ini paling cepat, sedangkan otot jantung itu yang sedang. Kalau dibandingkan. Jadi kalau otot lurik itu cepat,
otot polos paling lambat, kalau otot jantung yang sedang, yang biasa-biasa saja. Kemampuan kontraksi, kalau otot polos itu perlu waktu yang lama, kalau otot lurik cepat atau sebentar, sedangkan otot jantung itu sedang. Jadi tidak terlalu lama juga tidak terlalu lambat. Nah, itu kemampuan kontraksinya. Nah, itu. Terus tipe kontrol. Tipe kontrolnya otot polos tidak menurut kehendak atau tidak perlu diperintah otak untuk melakukan kerjanya. Sedangkan otot lurik itu perlu kehendak atau perlu perintah otak. Nah, kalau otot lurik ini, kalau kita tidak memerintahkan tangan untuk mengambil sesuatu, dia tidak bisa mengambil sendiri. Pasti ada campur tangan, kehendak atau perintah daripada otak. Terus otot jantung juga tidak menurut kehendak. Nah, itu perbedaan otot-otot pada manusia. Jadi kalian sudah tahu, kemarin kita belajar tentang organ gerak. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang ototnya. Oke, lanjut. Cover buku, masih ingat dengan cover buku yang kemarin Bapak jelaskan? Nah, cover buku ada dua jenis. Yang pertama belatar putih dengan tulisan dan gambar sederhana. Seperti ini. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, nama penerbit. Dengan demikian nampak dominan warna putih dan ruang kosongnya. Nah, kayak gini nih ruang kosong nih, warnanya putih-putih. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya ruang kosong semacam ini dimaksudkan bertujuan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Jadi sederhana. Itu. Nah, yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Seperti ini. Ya, ini penuh warna, terus penuh gambar-gambar, ya. Pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Jadi warnanya mencolok biasanya. Ini ada kuning berpadu dengan biru, itu sangat mencolok, ya, atau kontras. Nah, itu cover buku, ada dua jenis tadi. Selamat belajar hari ini, ya, tetap semangat. Hari ini itu yang Bapak sampaikan untuk kalian pelajari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Selamat sekali lagi, selamat belajar. Jangan lupa nanti kalau kalian ada yang belum paham silahkan didiskusikan di grup, ya. Jangan lupa untuk diulang kalau misalnya kalian belum paham tentang materinya. Selamat bekerja, mengerjakan soal latihannya. Selamat belajar, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.